Oke, kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa Waalaikumsalam warahmatullahi dengar ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Tuh, bisa, Pak. Oke, ya. Baik, kita mulai kuliah kita dengan membahas materi PSAK 106, ya. Akuntansi musyarakah. Oke, seperti biasa sebelum kita melanjut ke materi kita yang baru, yang hari ini insya Allah materi kita sudah masuk ke materi ke berapa ya? 10 atau 11 ini tadi. Yang artinya batas minimal untuk bisa melakukan ujian UAS sebentar lagi insya Allah bisa kita cukupi. Nanti kalau masih ada waktu ya kita lanjut untuk beberapa akuntansi syariah teknis yang lain karena sebenarnya masih banyak BSAK yang belum kita bahas. Tapi memang sengaja saya ambil yang paling penting-penting dulu. Penting dalam arti paling sering digunakan. Mulai kemarin kita bahas BSAK 101, BSAK 105, BSAK 106, BSAK 102. Ya, merupakan prinsip-prinsip dari transaksi syariah yang memang paling sering dipakai. Yang paling dekat dengan apa yang kita bahas hari ini yaitu materi kemarin akuntansi mudharabah itu merupakan salah satu prinsip akuntansi yang hampir semua perbankan syariah itu menggunakan dalam konteks transaksionalnya. Jadi seandainya kalian nanti skripsi terkait dengan akuntansi syariah kemudian bahas mudharabah itu misalnya pasti datanya ada. Pasti datanya ada. Cuman masalahnya adalah pokok bahasan mudharabah di aspek apa? Karena terkait dengan data itu kan ada yang memang bisa disampaikan dan bisa juga ada yang tidak bisa disampaikan. Nah, tapi terlepas itu semua, yang paling utama saat ini harus kita lakukan adalah memahami. Memahami apa-apa yang harusnya kita ketahui terkait dengan prinsip-prinsip transaksional syariah tersebut. Mulai dari akadnya, mulai prinsip dasarnya, ya, sampai dengan contoh kasusnya. Pertemuan-pertemuan yang lalu sekilas sudah disampaikan juga beberapa contoh, baik itu secara kasuistis, sederhana, maupun dalam bentuk jurnal akuntansinya. Karena memang target kita itu cukup sampai di jurnal saja dulu. Kita belum nyampe ke pelaporan keuangan, walaupun nanti ada beberapa contoh terkait dengan pelaporan keuangan, ya sementara ya just to know aja ya, sekedar tahu dulu. Tapi yang benar-benar harus dipahami adalah bagaimana pengukuran dan pengakuan transaksionalnya sampai dengan jurnal. Itu wajib gitu ya. Karena dan nanti tuntutannya adalah bisa sampai membuat jurnal dari setiap transaksi yang ada. Nah, kemarin kita sudah mencoba membuat ilustrasi terkait dengan transaksi mudharabah, baik dalam posisi bank sebagai pemilik dana maupun bank sebagai pengelola dana. Ya. Harapan saya terutama ini ya, kalau harapan kalian kan kalian paham gitu ya, tapi paham itu kan tidak bisa secara instan, tidak seperti kita copy paste di sebuah flash disk gitu kan, tidak bisa. Jadi memang perlu proses. Salah satu bentuk prosesnya itu adalah mencoba untuk memahami dengan cara yang pertama membaca dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi saya yakin hanya dengan dua hal itu aja nggak akan cukup. Ya syukur kalau memang sudah paham tadi ya. Tapi saya rasa itu memang belum cukup.
Sehingga harusnya ada interaksi. Ya. Memang kita nggak bisa interaksi secara langsung tatap muka begitu ya, karena memang belum diizinkan. Tapi setidaknya adalah semacam keinginan untuk mencoba memahami. Karena saya yakin kalau punya keinginan untuk mencoba memahami, di situ ada sekali banyak pertanyaan nanti yang keluar. Ya, karena apa? Karena ya saya yakin memang belum belum sepenuhnya kita pahami. Balik ke sana tadi. Ya, tapi saya tidak bisa menebak di aspek mana yang belum kalian bisa pahami itu. Oleh karena itu, sebenarnya saya juga berharap kalau memang benar-benar ingin memahami, harus ada interaksi. Ya, lewat media seperti ini sementara ya. Setidaknya poin pokoknya dulu lah. Ya. Supaya ketika nanti kita akan mencoba menyelesaikan suatu kasus, itu alurnya itu kita bisa kuasai. Yang namanya kasus itu memang tidak selalu sama dari satu waktu ke waktu atau dari satu tempat ke tempat lain. Tidak akan sama. Namun secara pola itu pasti sama. Karena standar yang kita pakai sama, yaitu PSAK. Ya selama memang kita menggunakan standar PSAK untuk mencoba menyelesaikan kasusnya, polanya insya Allah sama. Cuman yang sering jadi masalah itu adalah ketika kita menerjemahkan pola yang harus kita gunakan dari kasus yang kita temui. Kalau belajar seperti ini kan kasusnya sudah ditulis, sudah rigid, teridentifikasi ini itunya. Gitu. Tetapi ketika kita harus ketemu dalam situasi normal, kasus itu kan ya masih liar. Bisa sebagian tertulis, bisa sebagian hanya omongan, bisa juga sebagian masih dalam perencanaan. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita belajar, dan yang kita pelajari adalah pola, maka pola itulah yang kemudian harus kencang kita pegang. Sehingga ketika terjadi suatu kasus itu, yang pertama kali harus kita cari adalah bentuk atau pola yang akan kita gunakan tadi. Insya Allah untuk semua materi yang ada di akuntansi itu ya sama. Jadi jangan berharap kalau nanti bertemu dalam kondisi real itu ilustrasinya itu sama dengan yang kita pelajari di kelas kayak begini. Ya, tidak akan sama. Makanya untuk belajar itu ya memang perlu untuk berlatih dari sisi ilustrasi. Tapi yang paling penting harus kita pegang adalah alurnya atau polanya tadi. Yang lain itu sifatnya adalah improvisasi karena memang menyesuaikan dari kejadian. Nah, pola demi pola itu memang yang menjadi titik tekan ketika kita belajar. Beberapa kali pertemuan, terutama ketika bahas teknis itu beberapa kali ya saya sampaikan pola, terutama ketika kita harus mengakui ya dalam bentuk jurnal. Ya, itu. Nah, tapi memang saya tidak bercerita tentang bagaimana kita membuat jurnal, bagaimana kok itu bisa didebit, itu bisa dikredit. Tidak, itu karena memang saya sudah berasumsi, sudah pernah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi. Karena itu semua ada di sana. Nah, semoga asumsi saya benar, karena sampai saat ini tidak ada yang mempermasalahkan terkait dengan jurnal. Yang penting syaratnya satu, jurnal jangan dihafal dan pahami hukum debit kreditnya. Udah pasti jadi itu. Nah, untuk pembahasan kita malam hari ini juga masih sama. Jadi kita memang akan membahas tentang PSAK 106, tentunya dari sisi pengukuran dan pengakuan dalam sebuah transaksional dengan prinsip musyarakah, ya, dengan prinsip yang menggunakan akad musyarakah. Ya.
Di sini nanti sekali lagi saya berharap pola itu dipahami supaya nanti ketika terjadi situasi yang benar-benar membutuhkan keilmuan ini, membutuhkan cara mengerjakan dengan pola-pola ini, kita tidaknya ngerti dari mana kita memulai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, monggo silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita mulai untuk pembahasan materi kita terkait dengan BSAK 106, akuntansi masyarakat. Masing-masing jenis akuntansi syariah itu mempunyai ciri masing-masing, ya, mempunyai ciri sendiri-sendiri. Itu yang pertama kali harus kita pegang. Karena dari ciri itulah nanti kita bisa menentukan jenis akuntansi dengan akad yang mana yang akan kita gunakan untuk memahaminya. Saya bicara dalam konteks ini memahami, karena untuk menggunakan ini, ya seperti yang saya katakan, itu harus berada dalam posisi sebagai bank syariah. Itu masih panjang prosesnya, ya. Jadi harus diterima dulu bekerja menjadi accountingnya bank syariah baru bisa pakai. Itu kalau secara realitas. Tidak sama dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan asal memang kita itu berada di bagian admin accounting ya pasti pakai gitu. Dan itu lembaga apapun mulai yang kecil sampai yang besar itu pasti pakai gitu. Tapi kalau akuntansi syariah karena memang posisi pemakaiannya itu masih terbatas di sebuah lembaga keuangan, maka untuk memakai ini memang kita harus berada di posisi itu dulu kalau mau pakai ya. Tapi beda cerita kalau kita sekedar untuk memahami, ya. Karena kemungkinan kita bertransaksi dengan bank syariah itu kan besar. Apalagi sekarang barusan pemerintah meluncurkan bank syariah Indonesia yang memang direncanakan untuk menjadi leadernya dari bank syariah nasional. Nah, artinya apa? Pangsa pasar perbankan saat ini sudah terpecah menjadi dua jenis, yaitu pangsa pasar dari bank konvensional dengan segala macam ketentuan konvensionalnya, sekularismenya, dan pangsa pasar yang menggunakan prinsip operasional syariah dengan segala ketentuan-ketentuan yang menggunakan hukum Islamnya itu. Nah, itu semua pada prinsipnya sangat dekat dengan kita manakala kita akan menggunakan dalam posisi sebagai nasabah. Nah, walaupun sebagai nasabah, bukan berarti kita mengikuti apa yang sudah ada di dalam akuntansi yang dibuat oleh perbankan itu. Bolehlah kita percaya memang, apalagi syariah ya, tidak ada harusnya itu keinginan untuk melakukan suatu kecurangan. Tapi kepercayaan itu akan semakin kuat manakala masing-masing itu mempunyai informasi yang sama. Seperti yang kemarin dulu kita pernah bahas terkait dengan sebuah syarat syahnya transaksi. Itu kan memang tidak boleh ada salah satu yang tidak menguasai tentang konteks informasi atas barang atau jasa yang ditransaksikan itu. Semua harus sama-sama mengetahui. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi masalah, ketika terjadi penyesuaian, ketika terjadi informasi yang harus tersampaikan itu dengan mudah bisa ditangkap. Ya, beda cerita kalau misalkan ada yang nggak paham, itu kan menjelaskannya panjang dan itu belum tentu mudah. Nah, di posisi ini yang terdekat harus
kita kuasai, sehingga kita memposisikan diri sebagai orang yang paham terkait bagaimana transaksi syariah. Nah, transaksi syariah yang satu dan transaksi syariah yang lain memang cirinya berada pada identitas. Kalau kita kemarin bicara mudharabah, itu berarti kita bicara tentang akad yang berdasarkan prinsip kerjasama bagi hasil, tetapi kerjasamanya yang satu itu memberikan potensi dalam bentuk pendanaan, maka disebut dengan nama sohibul ma'al atau pemilik dana. Sedangkan yang satunya itu mempunyai potensi sebagai pihak yang mengelola, tapi tidak ikut menanggung dananya. Ya, sehingga tugasnya adalah bagaimana mengelola hingga menghasilkan keuntungan, dan nanti keuntungan akan dibagi. Nah, pembagiannya memang harus disepakati, persentase baginya yang kita sebut dengan nama nisbah. Nah, sekilas seperti itu, sehingga beberapa bentuk barang atau uang yang ditransaksikan, karena kemarin di dalam mudharabah kan juga bisa berbentuk uang kas, bisa juga berbentuk barang. Nah, itu mempunyai pengakuan yang berbeda-beda. Ya, pengakuan demi pengakuan itu semua diatur di dalam BSAK supaya nanti kita bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Toh, kalaupun itu boleh dilakukan, kita juga ngerti bagaimana kita mengukur dan mencatatnya. Nah, inilah tujuan utama ketika kita belajar tentang BSAK. Nah, hal yang sama juga terjadi pada akuntansi musyarakah. Ya, karena musyarakah itu juga merupakan sebuah akad kerjasama yang sama dengan mudharabah. Bahkan di salah satu jenis mudharabah kemarin ada mudharabah mustarokah, yang mana gabungan antara prinsip mudharabah dengan prinsip musyarakah. Ya, tetapi karena itu sifatnya masih mudharabah, maka konteks musyarakahnya di akad itu sangat sedikit gitu ya. Nah, sehingga ketika kita harus memahami konteks musyarakah yang murni, ya kita lihat aja di BSAK 106 ini. Secara pengertian, musyarakah berdasarkan dari BSAK 106 paragraf 4 disebut seperti itu. Ya, sama dengan mudharabah, bedanya adalah masing-masing pihak dalam kerjasama ini memberikan kontribusi dana. Beda dengan mudharabah yang hanya sohibul ma'al aja yang memberikan kontribusi dana. Ataupun kalau mudharabah mustarokah kemarin, walaupun sama-sama memberi kontribusi dana, cuman ada batasan dari pihak pengelola dalam memberikan kontribusi dananya. Nah, kalau di musyarakah murni tidak ada batasan. Jadi ya sesuai dengan kesepakatan. Biasanya yang datang untuk melakukan transaksi musyarakah itu adalah pihak nasabah. Di mana nasabah ingin membuat sebuah usaha, namun ada kekurangan modal. Artinya ketika membuat usaha itu tadi kan nasabah itu kan sudah punya dana awal, ya. Cuman dana awalnya itu nggak cukup kalau dipakai untuk mendanai seluruh modal usahanya. Akhirnya mencari tambahan dana. Nah, supaya mendapatkan tambahan dana, maka si pihak nasabah itu bekerja sama dengan bank syariah. Sehingga bank syariah juga ikut berkontribusi di dalam setoran dana usaha tersebut. Sehingga dana usaha dibagi menjadi dua sumber. Yang pertama dari nasabah, yang kedua dari bank syariah. Nah, karena memang sumber dananya itu dari dua posisi, maka ketika dana itu nanti mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian adalah masing-masing pihak yang berkontribusi atas dana, di mana hitungan dari persentase kerugian dilihat dari persentase dari kontribusi akumulatifnya. Ya, semoga bisa dipahami ya cerita saya ya. Contohnya begini, kalau misalkan modal dari usaha itu perlu uang 100 juta misalkan ya,
Terus si pengusahanya itu, si nasabahnya itu hanya punya uang katakanlah 30 juta, berarti kan masih kurang 70 juta. Nah, 70 juta itu kita bekerja sama dengan bank misalkan. Nah, oke, bank mendanai 70 juta, si nasabah itu mendanai 30 juta. Atau kalau kita persentase, nasabah 30%, si bank 70%. Nah, yang pasti dipakai untuk dasar pembagian adalah persentase itu untuk bagi kerugian. Kalau bagi keuntungan gimana? Bagi keuntungan nanti masih bisa berbeda. Tidak harus sama dengan kontribusi modalnya. Tidak harus sama. Tapi kalau untuk membagi kerugian, ya harus sama dengan kontribusi modalnya. Nah, misal seperti ini. Kerjasama antara Tuan Amirullah dengan lembaga keuangan syariah ini, Anugerah Gusti ini, untuk membangun sebuah usaha, maka sama-sama menyetor modal. Nah, modal itu disebut dengan nama dana sirkah. Ya, kemarin sudah kita bahas ya itu ya. Dana sirkah. Nah, anggaplah dari Tuan Amirullah itu hanya punya 30%. Nah, kemudian dari bank itu akhirnya kan harus nambah yang 70% untuk mencapai total modal yang dibutuhkan. Nah, tapi ketika nanti berbagi keuntungan dengan nisbah, nisbahnya tidak harus sama. Bisa jadi seperti ini. Nisbah untuk bank syariahnya 80%, nisbah untuk Tuan Amirullahnya 20%. Ya. Nah, jadi untuk nisbah tidak harus sama dengan proporsi modal. Gitu ya. Jadi bisa disepakati secara tersendiri. Karena dari situlah nanti ada yang namanya apa ya istilahnya itu ada namanya nego costing lah, disebut gitu aja, nego costing. Jadi masing-masing nanti memberikan masukan terkait dengan kontribusinya di dalam usaha itu sehingga akan menyebabkan penetapan atas nilai nisbahnya. Oke. Nah, musyarakah itu juga ada beberapa jenis. Ya, sama dengan mudharabah kemarin. Mudharabah ada 3 jenis, musyarakah ada 2. Nah, jenis dari musyarakah itu dilihat beda dengan mudharabah. Ya. Kalau mudharabah itu dilihat dari sisi setoran dananya, tapi kalau musyarakah itu dilihat dari sisi waktunya. Nah, ada 2 jenis dari sisi waktu yang namanya musyarakah itu. Yang pertama namanya musyarakah permanen. Ya, apa itu permanen? Permanen itu tetap. Ya. Sehingga bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Ya. Misalkan begini, ketika ini tadi disepakati ada nisbah bagi hasil, ya, 80-20 ini, ya. Di mana masa kontrak musyarakah katakanlah 5 tahun. Ya. Maka selama 5 tahun itu nisbah itu tidak berubah. Ya sudah, nasabah itu dapatnya 20, si bank dapatnya 80. Terus begitu sampai akhir masa kontrak. Nah, terus nanti di akhir masa kontrak dana yang kerjasamakan ini dikembalikan masing-masing karena berakhir kontraknya. Kalau nggak diperpanjang ya berakhir. Ya, kalau diperpanjang ya hanya tinggal sisi administrasinya saja yang diperbarui untuk di rescheduling, terus kemudian nisbahnya disepakati ulang pada masa perpanjangan tersebut. Tapi kalau kita menggunakan metode permanen, ya tetap sama. Ya, 20-80. Atau pola yang kedua gini. Bisa jadi di dalam setiap bulan, dalam perjalanan waktunya itu, yang dibagi tidak hanya hasil, ya. Yang dibagi itu tidak hanya hasil, tetapi juga memberikan pengembalian dari modal, ya, pengembalian modal. Nah, yang mengembalikan siapa pertanyaannya, si banknya atau si
pengusahanya yang mengelola tadi. Nah, untuk melihat siapanya, itu yang dilihat pertama kali adalah status kepemilikan. Walaupun si bank syariah itu memiliki 70% dari modal, si Tuan Amirullah sebagai nasabah hanya 30% dari modal. Bukan berarti kemudian usaha itu miliknya bank. Ya, walaupun secara ketentuan biasanya yang memiliki persentase modal terbesar itu adalah pemilik utama. Tapi dalam syariah tidak begitu. Ya, karena 70% ini tadi muncul akibat ada kekurangan dana dalam pendirian usahanya tersebut. Sehingga ini hanya sebatas kontribusi. Jadi bukan kemudian menjadi pemilik. Nah, pemilik yang sesungguhnya siapa? Pemilik yang sesungguhnya tidak dilihat berdasarkan jumlah persentase dananya, tetapi dilihat dari siapa yang menginisiasi pembangunan usaha tersebut. Berarti siapa? Ya nasabah kalau begitu kan, Tuan Amirullah itu. Nah, karena Tuan Amirullah adalah dianggap sebagai pemilik, maka jika memang dana untuk usaha itu supaya menjadi miliknya Tuan Amirullah ini sepenuhnya, maka sedikit demi sedikit dana itu dibalikin. Dana modal sirkahnya bank tadi loh, yang 70% tadi, sedikit demi sedikit dibalikin. Sehingga yang disetorkan Tuan Amirullah ke bank syariah itu ada dua. Yang pertama adalah bagi hasilnya, ya, dan yang kedua adalah angsuran dari pengembalian modal sirkahnya. Nah, jadi begitu. Cuman nanti pengembaliannya itu dilakukan dengan metode dua pola ini. Yang pertama menggunakan permanen, atau yang kedua nanti menggunakan menurun atau mutanakisah. Nah, kita bahas yang permanen dulu. Permanen kata kuncinya tetap. Sehingga kalau kita bicara secara nisbah, maka nisbah itu jumlah persentasenya sama dari awal sampai akhir masa kontrak. Nah, kemudian juga pengembalian modal sirkahnya. Dari awal disepakati kalau misalkan mulai dari bulan pertama itu modal sirkah akan dikembalikan. Nah, sekarang mengembalikannya gimana? Kalau menggunakan metode tetap, itu ya tiap bulan itu biasanya dihitung dengan jumlah yang sama. Nah, sehingga tinggal dihitung berapa misalkan jumlah yang disetor oleh lembaga keuangan syariah untuk mendanai tadi. Katakanlah tadi ilustrasinya 100 juta ya, yang dimiliki oleh nasabah hanya 30 juta, berarti kan bank mendanai 70 juta. Nah, supaya 100 juta itu nanti di akhir periode kontrak menjadi milik nasabah semua, maka selain membagi hasil, maka tiap bulannya itu memberikan angsuran pengembalian modal sirkah ke bank syariah. Ya. Nah, kalau kita menggunakan metode tetap ya tinggal dibagi aja. 70 juta dibagi dengan berapa tahun katakanlah? 5 tahun misalkan begitu. Nah, kalau bulanan berarti kan 12 kali 5. Nah, jadi artinya apa? Artinya 70 juta itu dibagi flat, dibagi rata tiap bulan dengan jumlah yang sama. Sehingga nanti pengembalian ke lembaga syariahnya nilainya dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan jumlahnya sama. Yang berbeda hanya nisbah bagi hasilnya. Walaupun persentasenya sama, tetapi kan laba tiap bulannya itu tidak sama. Sehingga nanti jumlah yang disetorkan berbeda. Nah, sehingga lama-kelamaan nanti seiring dengan waktu, modal sirkah dari bank syariah itu kembali ke bank semua. Sehingga total modal yang 100 juta tadi sepenuhnya menjadi milik Tuan Amirullah. Tapi dengan cara pengembalian yang permanen atau tetap. Itu yang pertama. Kalau ada yang masih belum paham, tanya ya. Karena saya nggak bisa membuat orek-orekan di papan tulis. Ini kalau di kelas itu saya sudah mengorek-orek papan tulis ini. Ya, itu yang permanen atau tetap. Kemudian yang kedua adalah musyarakah muntanakisah atau yang sifatnya menurun. Artinya apa? Dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra yang lain. Sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad.
Nah, kemudian mitra itu tadi akan menjadi pemilik penuh. Nah, sama. Anggaplah mitra lain yang dialihkan itu adalah dikembalikan. Ya, konteksnya begitu aja, supaya mudah untuk memahami. Tapi, mengembalikannya itu secara bertahap. Ya, bertahap. Nah, bertahapnya seperti apa? Ya, hampir sama dengan permanen berarti. Jumlahnya bisa fluktuatif, bisa tidak flat. Misal gini, dalam 1 tahun ini, usaha itu kan pasti ada panennya. Ya kan? Katakanlah dalam 1 tahun itu panennya 2 kali. Nah, 2 kali itu terjadi di bulan apa? Misalkan terjadi di bulan Juli sama bulan November, misalkan begitu. Ya sudah, berarti nanti ketika melakukan angsuran pengembalian modal dana sirka, pada 2 bulan yang panen tadi, ya, angsurannya itu tinggi. Ya, angsurannya itu tinggi. Sedangkan pada bulan-bulan yang di masa tidak panen tadi, angsurannya tetap. Ya, jadi seperti itu. Katakanlah gini aja, anggaplah ada 10 misalkan gitu ya, ada 10 yang harus dikembalikan dalam waktu 12 bulan. Nah, karena tadi ada 2 bulan yang pas posisi panen, anggaplah di 2 bulan itu tadi yang akan kita gunakan untuk pengembalian itu jumlahnya 2,5 misalkan. 2,5, 2,5 ya. Berarti kan sudah 5. Udah 5 yang kemudian dilakukan dalam 2 bulan ketika masa panen. Nah, sedangkan yang 10 bulan yang tidak masa panen itu adalah membayar sisanya. Ya, karena tadi sisanya 35, maka ya 5 itu dibagi flat selama 10 bulan. Sehingga di bulan-bulan yang tidak panen itu jumlah dari pembagiannya itu sama, tetapi di 2 bulan yang posisi panen tadi jumlah pengembaliannya agak besar. Sehingga disitulah akhirnya terjadi pengembalian secara menurun atau tanah isah. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Ini kita belum bicara jurnal, ya. Kita hanya bicara terkait dengan mekanisme dulu. Sehingga ketika saya bercerita di masing-masing jenis itu dengan konteks seperti itu, maka yang terpikir di kalian harusnya ingko terus jurnalnya piye, ya. Oke, pikir sambil jalan. Kemudian di dalam musyarakah itu yang paling menjadi orientasi atau objek utamanya adalah mitra. Ya. Kenapa kok mitra? Karena gini, di dalam transaksional bank syariah itu sebenarnya tidak dikenal istilah bank dan nasabah. Kenapa? Ya karena beda dengan konvensional. Kalau konvensional kan pinjam meminjam. Ya. Artinya ada yang meminjami dan ada yang dipinjami. Maka yang meminjami disebut bank, yang dipinjami disebut nasabah. Tapi kalau di syariah kan tidak begitu. Yang digunakan sebagai prinsip adalah kerjasama. Dan yang namanya kerjasama itu kan bersama-sama, kan, bekerja secara bersama-sama. Artinya apa? Semua pihak yang ada di situ itu statusnya sama. Sama-sama bekerja sama. Ya. Nah, oleh karena itu, karena statusnya sama, maka terjadi hubungan kemitraan. Ya, jadi hubungan kemitraan. Sehingga walaupun itu yang punya uang, misalkan bank untuk transaksi mudharabah kemarin itu, maka ya tetap aja bank itu disebut mitra. Apalagi ketika sama-sama setor modal di dalam usaha itu. Bank juga naruh, pengusahanya juga naruh. Maka kan sama-sama andil dalam modal. Nah, karena sama-sama andil dalam modal, maka sama-sama melakukan proses pengelolaan. Maka disebut dengan istilah mitra. Nah, mitra itu ada 2 jenis. Ada mitra aktif, ada mitra pasif. Ya. Kalau aktif itu berarti mitra yang ikut mengelola usaha. Baik dia itu mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain. Atas nama mitra itu. Bagaimana ini ceritanya? Jadi gini, anggaplah usahanya adalah apa? Garmen misalkan gitu ya. Garmen tekstil, saya menjahit, bikin baju, gampangannya. Nah, katakanlah mendapat order
untuk membuat seragam, katakanlah seragam kan oke ya. Oke. Nah, secara modal oke, sudah bekerja sama tadi. Ya, secara modal sudah cukup. Nah, sekarang tinggal ngelolanya. Bank jelas berkontribusi di dalam modal itu. Pengusaha tadi apalagi, ya, karena dia sudah mempunyai modal awal. Tapi apakah bank ikut jahit? Pertanyaannya. Ya kan? Nah, ini juga mungkin lah bank kemudian melu-melu jahit nanggono kurang gawe. Ya kan? Nah, jadi ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh bank dalam hal ini. Kalau dia itu bertindak sebagai mitra aktif, maka bank akan menunjuk orang, ya tukang jahit tentunya ya, atas nama bank itu mewakili bank itu dalam garmen tersebut. Nah, jadi begitu. Jadi si tukang jahit itu tadi disuruh oleh bank untuk ikut membantu pengelolaan modal dalam proses penjahitan itu tadi. Nah, itu masuk kategori mitra aktif. Ya. Kita nggak usah bicara tentang pengusahanya. Kalau pengusahanya pasti mitra aktif ya. Karena kita berada pada posisi bank tadi loh. Ya, jadi bank ini bisa jadi mitra aktif kalau bank itu menunjuk pihak yang ikut membantu mengelola, menunjuk pihak lain. Ya, tapi kalau mengelola sendiri kayaknya nggak mungkin. Walaupun dalam konteksnya sebenarnya mitra aktif itu harusnya ikut membantu mengelola. Tapi menunjuk pihak lain pun sudah bisa dianggap sebagai mitra aktif. PSK 106 paragraf 4 nanti bisa dibaca di situ. Atau yang kedua sebagai mitra pasif. Ya. Itu juga bisa. Misalkan bank sudah tidak ikut kontribusi, mempercayakan sepenuhnya, terus ini loh, duit itu pakai nanti porsi bagi hasilnya kan udah jelas nih bosnya. Ya nanti tiap bulan yang penting jangan telat aja untuk memberikan porsi bagi hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang rencana pengembalian. Kalau tadi pakai muntana kisah misalkan, ya sudah skema muntana kisah itu harus diikuti. Nah sudah, selama tiap bulan itu tidak ada masalah terkait dengan pengembalian muntana kisahnya sama pembagian hasilnya, ya bank tidak ikut campur tangan apapun dalam usaha itu juga nggak masalah. Nah, dalam posisi itu disebut dengan nama mitra pasif. Ya. Jadi nanti secara accounting bank itu harus dilihat berdasarkan statusnya. Dia sebagai mitra aktif atau mitra pasif. Nah, para mitra atau disebut dengan nama syarik itu sama-sama menyediakan dana. Itu pasti ya. Kemudian dana itu nanti harus dikembalikan setelah selesai. Nah, kalau kita dari tadi bicara dalam transaksi musyarakah itu dana, ya itu memang dana yang berbentuk kas atau setara kas. Tapi, sebagaimana di Mudarobah kemarin, investasi musyarakah itu juga bisa dalam bentuk aset non-kas. Kayak kemarin misalkan, ikut bantu tapi bantunya mesin, ya, nggak bantu uang. Butuh apa? Mesin jahit misalkan. Ya oke, karena dapat bantuan banyak maka ya kita berikan mesin jahit, ya berapa unit misalkan. Nah itu non-kas. Jadi baik mudarobah maupun musyarakah sama-sama bisa menggunakan aset non-kas untuk kerjasamanya. Nah, sehingga nanti ketika jadi keuntungan, ya, cara baginya sama dengan di mudarobah kemarin. Yang pertama bisa dibagi secara nisbah tadi, sepakati, dan juga secara profesional. Proporsional itu artinya menggunakan persentase jumlah dana yang disetor. Ya, tadi. Ya, jadi ketika saya katakan tidak harus sama dengan jumlah dana yang disetor, itu berarti menggunakan nisbah. Tetapi kalau memang jumlah yang nanti dipakai untuk pengembalian bagi hasilnya, ya, pembagian bagi hasilnya itu supaya jelas dan tidak menggunakan mekanisme nisbah, berarti harus dibagi secara proporsional, mengikuti persentase dari kepemilikan dana. Rugi juga demikian, pasti kalau rugi itu ya dibebankan secara proporsional. Oke. Nah, kemudian porsi jumlah bagi hasil, yang penting-penting saya tandai warna merah ya. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra itu ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Ya. Jadi
Sama dengan mudharabah kemarin. Harus berdasarkan hasil. Ya. Hasil dibagi sesuai nisbah. Nah, itu. Yang paling utama sebenarnya itu. Jadi, dari dua metode pembagian tadi, yang satu proporsional, yang satu nisbah tadi, yang recommended menurut PSAK 106 adalah yang nisbah. Nah, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Jelas. Jadi, masing-masing kerjasama itu harus terbukukan secara terpisah. Apalagi kalau beda kepemilikan. Wong sama kepemilikannya aja kalau jenis usahanya beda nanti harus dibedakan. Ya. Nah, ruang lingkupnya ini. Ya, lebih jelasnya nanti di paragraf 2 dan 3 PSAK 106. Untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah yang tidak mencakup pengaturan tentang akuntansi obligasi syariah atau sukuk. Ya. Jadi kalau sukuk di luar ini. Mudharabah pun juga begitu. Kalau sukuk, mudharabah di luar dari aturan mudharabah. Sukuk musyarakah juga di luar aturan PSAK 106. Nah, sekarang bagaimana tentang pengakuan dan pengukurannya? Nah, yang penting kalau pengakuan dan pengukuran ini harus jelas dulu statusnya. Bang, dia mitra aktif atau mitra pasif. Kalau dia itu mitra aktif, ya ini kita mulai yang aktif dulu ya. Maka bank itu harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha tersebut. Jadi tidak boleh akuntansi musyarakahnya itu digabung menjadi satu dengan musyarakah yang lain. Tidak boleh. Jadi memang harus ada harus ada catatan yang tersendiri. Nah, ini kalau kita mendetailkan dari gambar yang tadi ya, gambarnya sama dengan tadi, detail kan. Bisa bersifat uang, bisa juga berupa barang ya, yang diinvestasikan itu. Nah, barang dan uang itu juga bisa begini, misalnya. Bisa jadi bank syariah itu ada dua setoran ke usaha syirkahnya ini. Yang satu uang, yang satu barang. Itu juga bisa begitu. Nah, dari pemilik juga begitu. Bisa uang, bisa barang. Tapi nilainya kan dihitung jadi satu. Ya, totalnya ya. Tapi nanti tetap harus ada pemilahan. Yang uang berapa, yang barang berapa. Ya, atau mungkin dari bank syariah itu uang, dari pemilik itu barang. Nah, itu juga bisa begitu. Ya, jadi tergantung situasinya. Ya. Nah, oleh karena itu, kita benar-benar harus memperhatikan yang ditransaksikan itu bentuknya apa. Dan sekali lagi, jangan sampai kita berdiri tanpa kejelasan ya. Berdirinya tetap ada di bank syariah ini. Walaupun apapun yang terjadi di mitra, di pemilik misalkan, atau nasabah itu tadi, itu kita tidak ambil peduli karena kewajiban kita hanya melakukan pelaporan terkait dengan transaksi dari bank tersebut. Ya, jadi begitu. Jadi nanti kalau misalkan bank kok ikut nyampuri urusannya nasabah itu rasanya salah itu ya. Sudah salah. Tidak boleh. Nah, kemudian selain mitra aktif nanti juga bisa menjadi mitra pasif tadi. Nah, sekarang kita lihat akun apa yang terjadi pada akuntansinya mitra pasif. Ya. Secara jenis laporan sama, neraca, laba rugi itu pasti itu. Ya, tapi nanti isinya beda. Kalau di neraca untuk mitra pasif isinya seperti ini, ya, standar aja. Sedangkan untuk laba rugi mitra pasif isinya ini. Ya. Ya ini kalau ini just to know aja karena kita belum nyampe ke laporan keuangan ya. Tapi setidaknya ngerti lah apa aja isinya. Nah, sekarang kita coba bahas dulu sebagai mitra pasif. Ya. Ya memang umumnya bank syariah itu pasif ya, karena kalaupun nanti dia menjadi mitra aktif kan harus mencari pihak lain yang ditunjuk untuk ikut mengelola. Nah berarti kan tambah masalah itu kan, karena yang ditunjuk itu kan pihak ketiga.
Berarti nanti kan harus ada kerjasama lagi antara bank dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mewakili tadi. Walaupun ada prinsip wakalah yang bisa digunakan, tapi yang rata-rata bank menghindari itu. Kenapa? Ya karena tidak paham bisnisnya. Apalagi kalau nanti yang mengajak kerjasama itu ya dari berbagai jenis bisnis yang berbeda-beda. Kan malah bingung bank ini kok. Ya, karena disuruh mikir usaha garmen, diajak mikir apa peternakan bebek ya misalnya, diajak mikir rental mobil, diajak mikir industri apa pupuk macam-macam. Nah kalau semuanya itu harus mencari yang mewakili, kemudian masing-masing wakil nanti harus melaporkan ke bank. Bisa dibayangkan itu betapa repotnya yang namanya bank. Nah, oleh karena itulah maka rata-rata bank itu dalam posisi kerjasamanya menjadi mitra pasif. Nah, karena tahu bahwa bank itu menjadi mitra pasif, maka ya harus siap-siap. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang jelas harus rigid pencatatan transaksinya. Ya. Ketika nanti bank menyerahkan baik itu bersifat kas ataupun aset non-kas ke pihak mitra yang diajak kerjasama tadi, maka itu diakui sebagai investasi musyarakah. Sama dengan mudharabah kemarin. Itu kan juga diakui sebagai investasi mudharabah. Nah, di sini juga begitu. Nah, kapan mulai pengakuannya? Pengakuan pertama kali dilakui yaitu pada saat penyerahan. Nah, sebelum penyerahan, ya belum ada pengakuan terkait dengan transaksi investasi musyarakahnya. Nah, terus pengukurannya sama dengan yang mudharabah kemarin. Kalau kas ya dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, kalau aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Nah, nilai wajar itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada nilai buku, maka nanti diakui sebagai keuntungan tangguhan, atau diserahkan dalam bentuk nilai yang lebih rendah daripada nilai buku. Maka disebut dengan mengakui kerugian. Teknisnya sama dengan yang mudharabah kemarin. Misal seperti ini. Misalkan memberikan modal ya. Nah ini loh tadi yang mengakui kerugian ataupun keuntungan. Nilai buku atau nilai tercatat ya. Kalau nilai tercatat itu lebih tinggi dari nilai wajar, berarti nanti diakui sebagai kerugian dan sebaliknya diakui sebagai keuntungan. Nggak usah mikir amortisasi dulu, nggak usah ya. Udah nggak usah dulu aja wes. Ya, walaupun ada aturannya secara diamortisasi, ya tapi nggak perlu dipikir dulu. Jadi nanti berhenti tanpa amortisasi aja. Misal nilai tercatatnya itu 250 ya, nilai bukunya. Tetapi ternyata pada penyerahannya itu nilainya 300. Berarti kan ada selisih 50 ya. Ya, maka 50 itulah yang diakui sebagai keuntungan tangguhan. Ya. Anggaplah 300 itu berupa barang, misalkan begitu, modal non-kas. Berarti nanti 300.000 itu kan diakuinya pada saat penyerahan, sehingga seringkali terjadi selisih seperti ini. Karena barang beda cerita dengan uang tunai. Kalau uang tunai kan tidak akan ada beda selisih, kan? Karena jumlahnya sama. Sehingga dalam hal ini, karena ada kenaikan nilai tadi, maka pengakuan dari modal non-kasnya adalah menjadi 300 juta. Uang tunainya itu 100 juta, sehingga jumlah modal yang diinvestasikan sebesar 400 juta. Nah, di sini bedanya. Kalau di bank konvensional nggak bisa. Jadi semua harus berbentuk bentuk uang sebesar 400 juta. Tapi kalau di bank syariah bisa dalam dua bentuk. Nah, ini penjelasannya ya. PSAK 106, paragraf 27 sampai 30. Sementara amortisasi nggak usah dibaca dulu. Oke. Nah, kalau waktu penyerahan sudah selesai, sekarang kita melakukan pencatatan selama akad berlangsung. Ya terserah, tergantung berapa lama itu kontrak. Ya. Nah, kemudian ketika selama akad, kita mencoba memilah akad itu tadi menggunakan jenis musyarakah apa.
permanen atau menurun. Nah, karena masing-masing pengakuannya beda. Kalau musyarakah permanen, maka dinilai sebesar, nah ini, jumlah kas yang dikurangi dengan kerugian, kalau ada kerugian ya, atau kalau non-kas itu dikurangi dengan penyusutan atau kerugian jika ada. Ya. Prinsip sama, ya, sama ya, dengan yang ada di pengakuan dasarnya ini tadi. Sedangkan kalau musyarakahnya itu menurun, ataupun tanah kita dinilai sebesar jumlah kas dikurangi dengan jumlah pengembalian mitra aktif atau mitra pasif. Ya. Dan dikurangi kerugian jika ada. Misalkan gini, tadi kan setorannya bank itu ya, ikut andilnya bank itu katakanlah 70 kan. Ya, 70. Nah, karena ada pengembalian, ya, karena menurun tadi ya, karena ada pengembalian nih. Ya, modalnya mulai dicicil kembaliinnya. Anggapnya dikembaliin 5, misalnya. Sudah dikembalikan 5. Maka nilai dari investasinya bank itu tidak lagi diakui 70. Tetapi diakui 65. Sedangkan yang bank menjadi 35. Ya, geser. Jadi, karena kembalikan, maka jumlahnya si mitra tadi menjadi tambah, jumlahnya investasinya bank menjadi itu turun. Ya. Nah, nanti dibalikin lagi 5. Ya, maka bank tinggal punya 60. Ya. Mitra menjadi 40. Dan seterusnya begitu. Terus, gitu sehingga selama periode waktu, jumlah investasi yang dilakukan oleh bank lama-kelamaan semakin berkurang. Karena dikembalikan oleh mitra. Ya. Nah, sehingga nanti bank kemudian menerima pengembalian dari investasi modalnya itu. Nah, tetapi sekali lagi yang bisa dikembalikan secara menurun ini adalah modal yang berbentuk kas. Yang non-kas gimana, Pak? Kalau non-kas itu tetap harus menggunakan mekanisme tetap. Sehingga pengembalian dari yang non-kas itu dilakukan di akhir masa kontrak. Karena apa? Karena non-kas itu harus dihitung penyusutannya. Sehingga lebih baik sampai akhir masa kontrak, nanti dilihat penyusutannya berapa, kemudian penyusutan dibebankan menjadi beban penyusutan atau biaya penyusutan atau akumulasi penyusutan, ya. Sedangkan nilai residunya itu yang akan dikembalikan diakui sebesar nilai residu itu. Nanti kalau sudah ada literasi ngerti. Ya. Nah, kemudian ini sama dengan mudharabah, jika pada saat jatuh tempo belum dikembalikan, maka dianggap menjadi piutang. Jadi berubah status dari investasi menjadi piutang. Nah, pengakuan hasil usahanya gimana? Pendapatan usaha investasi diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasti. Sesuai kesepakatan ISPA tadi ya. Kerugian investasi berarti sesuai dengan porsi dana. Penyajian dan pengungkapan sementara ya dibaca dulu aja. Ini kita belum sampai di situ. Sekarang kita lihat langsung contoh. Karena tadi mayoritas bank itu sebagai mitra pasif, maka yang kita contohkan adalah bank syariah sebagai mitra pasif. Ya. Oke, nanti tolong dibaca ulang ya. Jadi kalau cuma membahas sekali sekilas ini aja ya kayaknya sulit dipahami ya. Nanti tolong dibaca ulang. Anggaplah seperti ini contoh transaksinya. Ada beberapa jenis transaksi ya. Pada 1 Agustus 2020 sepakat melakukan kerjasama dalam usaha tekstil, maka kesepakatan dari usahanya seperti ini. Modal usahanya total butuh 150 juta. Nah, porsinya adalah 90 juta dari bank, dari pemilik 60 juta. Jangka waktu kontraknya 2 tahun, berarti sampai 2022 ya. Dan disepakati lembaga keuangan hanya nyetor modal saja. Dan pengelola usahanya adalah Amirullah, berarti pasif ya. Kalau itu jelas itu pasif. Nah, kemudian nisbahnya 70-30 ya. 70% untuk bank dan 30% untuk Tuan Amirullah dengan mekanisme revenue sharing. Nah, kita
Saya sudah bahas definisi, bukan tak lupa. Kemudian modal usaha yang menjadi porsinya bank sebagai mitra pasif itu sebesar 90 juta. Ya, ini tadi ya. Nah, 90 juta itu ternyata dipecah menjadi 3 kali pembayaran. Tanggal 15 Agustus itu uang tunai yang diberikan 36 juta. Ya, 36 juta. Kemudian tanggal 20 Agustus barang yang diberikan itu, mesin Yamato. Nilai mesinnya adalah 30 juta. Di mana 30 juta itu adalah nilai wajar saat penyerahan. Ya, atau harga pasar saat penyerahan. Padahal mesin itu tadi dinilai bukunya adalah 32.500.000. Ya, turun ya berarti ya. Ya, jadi kerugian. Kemudian 5 hari berikutnya, tanggal 25 Agustus, nyerahkan lagi mesin, mereknya beda, Yanmar. Nilainya 24 juta pada saat penyerahan itu. Ya, padahal nilai tercatatnya ada 18 juta, berarti ada kenaikan. Ya. Jadi saat penyerahan itu nilainya naik untuk Yanmar, tapi Yamato sebaliknya. Saat penyerahan nilainya malah turun. Tapi apapun yang terjadi harus dicatat. Itu bagiannya bank. Ya. Nah, inilah nanti yang harus kita buat catatannya. Tetapi kita juga harus tahu bagiannya Tuan Amirullah gimana sebagai mitra aktifnya. Ya, misalkan seperti itulah ya. Tanggal 2 Agustus itu uang tunai yang diserahkan 15 juta. Kemudian tanggal 5 Agustus itu menyerahkan mesin. Harga wajarnya 30 juta, nilai tercatatkan 37 juta. Nah, naik. Tanggal 30 Agustus juga mesin, ya 15 juta, tapi nilai tercatatnya 16.200 turun. Ya. Jadi sama-sama pernah mencatat kenaikan dan sama-sama pernah mencatat penurunan investasi dari non kasnya. Ya, apapun itulah ini juga cuma ilustrasi ya. Yang penting kita punya pengetahuan untuk memahami runtutan proses pencatatan jurnalnya. Ya. Yang pertama kali yang harus kita buat apa? Ya, jurnal praakad. Ya, praakad itu biasanya ketika masih menyepakati cara administrasi. Nah, karena masih administrasi biasanya di situ ada biaya administrasinya, ya, misalkan studi kelayakan proyek dan lain sebagainya. Nah, anggaplah kejadian seperti ini. Studi kelayakan proyeknya itu butuh dana sebesar 1 juta, ya, 1 juta. Tapi ingat, ini praakad, jadi bukan masuk ke bagian investasi musyarakah. Ya, tidak masuk loh ya. Jadi jangan sampai diakui bahwa ini adalah bagian dari investasi musyarakahnya. Pak, di depan tadi nggak ada. Memang nggak ada karena ini bukan transaksi musyarakah, ini pra. Nah, oleh karena itu maka ketika kita menjurnal, maka keterangannya adalah jurnal pembayaran beban praakad juga. Ya, seperti itu. Anggaplah 1 juta itu dibayar oleh bank, ya kan? Ya, sekali lagi kita berada pada posisi bank. Lalu misalkan nasabah membayar, Pak. Ya, kalau nasabah membayar ya urusannya nasabah nanti. Nah, belakangan, ya, karena kita harus mencatat apa yang kita lakukan dulu. Sehingga jurnalnya seperti itu. Uang muka praakad, ya, musyarakah pada kas. Berarti kita mengkredit kas, artinya kita melakukan pembayaran untuk studi kelayakan itu. Siapa yang melakukan? Kan orang lain. Kita ngontrak siapa gitu kan, kita bayari mereka. 1 juta. Nah, kemudian setelah itu terjadi, dan kerjasama itu berlanjut nanti. Maka kemudian kita berbicara, ya, antar mitra ngomong, sing nanggung 1 juta sapa? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ya ditanggung oleh bank, kalau si mitra, si nasabah itu tadi, atau kita sebut mitra aktif ya, kalau nasabah ya, itu tidak mau nanggung, urusanmu. Nah, gitu.
Nah, artinya itu tidak disepakati sebagai investasi musyarakah. Ya, tidak disepakati. Ya, karena bank yang bayar. Gitu ya. Maka jurnalnya adalah ini, biaya akad pada uang muka per akad musyarakah. Ya, kenapa kok begitu? Ya, karena bank yang bayar, maka bank menganggap itu sebagai biaya untuk uang muka. Karena tidak disepakati sebagai bagian dari investasi. Nah, kalau misalkan si nasabah itu ya wes, bayar mau gitu ya. Mau itu pun nanti ada dua kemungkinan lagi. Apakah dia itu nanti digabung dalam nilai investasinya, ya? Maka tadi di depan saya warning itu nggak boleh langsung diakui sebagai biaya investasi, wong diomong nih kok ya. Tapi kalau nanti ini sudah diomongkan, terus kemudian dia mau nanggung, ada dua masalah. Masalah pertama, apakah dia nanti akan menganggap itu sebagai bagian dari investasinya, atau di luar dari itu. Ya. Apabila disepakati sebagai bagian dari investasi, maka jurnalnya seperti ini. Investasi musyarakah pada uang muka per akad musyarakah. Ya. Atau biaya uang muka per akad musyarakah ya boleh wes. Terserah gitu. Yang penting memunculkan substansi maksud. Itu kalau dianggap sebagai investasi. Kalau tidak dianggap sebagai investasi gimana jurnalnya? Jangan terjebak. Ya, jangan terjebak. Nanti ada jebakan Batman loh ya di dalam soal hati-hati. Sing kejebak yo salah dewe kejebak ya disalah ya berkurang nanti nilainya. Kayak seperti ini, saya tadi contoh, kalau misalkan nggak gelem diakati sebagai investasi musyarakah, tak bayar, tetapi aja tidak boleh nenggoni investasi, tak bayar tapi. Nah, si mitranya ngomong begitu, terus ya, jangan kejebak. Kalau mitra itu tadi memang mau bayar sendiri, ya silakan urus-urus kamu kan gitu kan. Bukan urusannya bank. Sekali lagi kita berada di bank loh ya. Itu bukan urusan bank. Kamu kasih mau bayar, bayar-bayaran terserah bayaran. Ya, kayak lo sih nggak ada uangnya kayak lo. Nah, satu itu kan sudah di luar bank kan, berarti bank nggak ada urusan apa-apa. Yang kedua, karena itu bukan bagian dari investasi, berarti kan bukan bagian kerjasamanya si mitra itu dengan bank. Walaupun uang itu tadi tujuannya untuk membangun kerjasama masyarakat. Tetapi kan tidak dengan bank yang melakukan studi kelayakan itu perusahaan lain kok. Dibayaran, kayak wong nang kan gitu. Bayaran. Nah, berarti kan yo itu akuntansi si mitra yang akan mencatat bank tidak ada mencatat apa. Ya hati-hati ya. Jadi kalau nanti ada hal seperti itu jangan terjebak. Kok jurnal ngono ae butuhmu. Ciloko. Orang ngetokne duit, orang oleh duit tapi jurnal. Ciloko. Oke. Nah, setelah itu semua selesai, pra-nya, oke. MOU diteken. Ya. Artinya terjadi persetujuan investasi. Katakanlah tanggal 1 Agustus, pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Tuan Amirullah dan Bank bahwa ada kewajiban berupa komitmen atas investasi musyarakah sebesar 90 juta. Ya, ya, Bank tadi ada kesepakatan untuk mendanai senilai 90 juta. Maka kalau seperti itu, secara real ini ya, kalau secara real itu jurnalnya seperti itu. Kontra komitmen investasi musyarakah pada kewajiban komitmen investasi musyarakah itu kalau itu diapa orang dipodo lek gue. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita mencatat bahwa ada komitmen untuk mendanai senilai 90 juta. Nah, jurnalnya seperti itu. Oke ya, tapi ini belum terbayar loh. Masih komitmen aja karena masih MOU. Biasanya dari MOU itu kebayar kan ada beberapa lama, ada beberapa jeda waktu. Nah, ini kebayar ya. Coba lihat. MOU-nya tanggal 1, bayarnya tanggal 15. Ya kan? Nanti selang 15 hari. Bank baru menyerahkan uang. Nah, pada saat itulah maka akad mulai terjadi. Ya, karena yang diserahkan sebesar 36 juta, maka ya jurnalnya seperti itu.
investasi musyarakah pada kas atau pada rekening sirkah, nggak boleh. Ya. Yang umum kas itu aja ya. Nilainya 36 juta. Berarti ada pengeluaran uang kas dari bank yang digunakan untuk mendanai usahanya Tuan Amirullah. Nah, jurnal yang kedua itu sunnah. Ya, boleh dibuat, boleh tidak. Kalau dibuat, itu tujuannya untuk ini. Membelenkan dengan jurnal yang pertama. Tadi kan nilainya 90 juta nih ya, komitmennya. Nah, ini dicicil. Komitmen yang pertama dibayar 36 juta. Dan nanti ada komitmen yang kedua dalam bentuk barang tadi, mesin tadi. Ada 2 jenis mesin kan tadi ya. Nah, itu nanti masuk di komitmen dan kontra komitmen di mesin yang kedua itu. Kita coba lihat. Jurnal ini kan sebenarnya cuma membalik jurnal yang pertama tadi. Kalau jurnal pertama tadi menyepakati ada investasi 90 juta dengan jurnal seperti ini. Nah, karena ini terbayar, maka tinggal dibalik aja jurnalnya. Kayak jurnal balik gitu loh kalau di akuntansi keuangan. Nah, tapi nilainya diangsur 36 juta dulu. Itu yang berbentuk uang tunai, maka kreditnya adalah kas. Ya, paham ya? Kalau tidak atau belum paham, monggo dicatat, nanti ditanyakan setelah akhir kuliah atau kalau enggak kanten ya enggak popo. Ya, nanti saya disela unmute dan matur. Nah, sekarang penyerahan dari barangnya, yaitu mesin Yamato. Terjadi pada tanggal 20 Agustus. Ya, di mana nilainya adalah 30 juta. Ya. Pertama, ya kita catat berdasarkan dari nilainya yang kita serahkan itu tadi. Perkara nilai itu lebih tinggi, lebih rendah, ada keuntungan, ada kerugian setelah ini nantinya. Ya. Yang pertama dicatat itu adalah nilai saat penyerahan. Dan nilai itu tadi kan merupakan bagian dari investasi. Karena tadi 90 juta yang kas dalam bentuk kas itu yang ini tadi 36 juta. Kemudian yang kedua dalam bentuk 30 juta barang. Maka debitnya diakui sebagai investasi musyarakah. Tetapi kredit tidak boleh kita akui kas karena 30 juta itu kan barang. Nah, barang itu tadi asumsinya kan merupakan bagian dari persediaan atau merupakan bagian dari aset. Kalau persediaan rancu nanti ya, kalau menurut saya ya. Saya tulis itu karena memang ada yang mengakui sebagai persediaan. Kalau persediaan menurut saya rancu, jangan pakai persediaan deh. Langsung pakai aja aset musyarakah ya. Begitu aja. Karena memang bank itu tadi beli mesin Yamato itu tujuannya kan bukan untuk transaksi jual beli dengan nasabah, tetapi kerjasama. Jadi tidak menggunakan murabahah, tapi menggunakan musyarakah. Nah, sehingga itu bagian dari aset musyarakah. Pengakuannya seperti itu. Nah, sekarang baru mengakui ini keuntungan atau kerugian. Ya. Jadi urutannya ngakui dulu penyerahannya, baru ngakui keuntungan atau kerugian. Kebetulan tadi nilai dari aset musyarakahnya itu sebenarnya tidak 30 juta. Karena harga perolehannya 32.500. Tetapi ketika diserahkan karena penyerahan itu aturannya harus mengikuti nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan, dan ternyata waktu itu nilainya turun, ya wes, rugi 2,5 juta. Nah, sekarang gimana kita mengakui 2,5 juta-nya? Nah, ini jurnalnya ya, yang biru ini. Ya. Investasinya musyarakah tadi 30 juta, aset musyarakahnya asli nih 32.500.000, maka selisihnya adalah kerugian. Nah, itu masuk di debit. Saya tidak cerita loh kenapa di debit kena kredit loh ya. Nah, nggak bisa ngerti. Nah, ini tadi. Kalau memang mau membelenkan dengan pencatatan yang awal tadi, maka kita masukkan jurnal balik. Kewajiban komitmen pada kontra komitmen bagi musyarakah. Nilainya berapa? Ya, sebesar nilai yang diserahkan. 30 juta. Oke. Nah,
Misal kalau terjadi ini, ya, terjadi keuntungan ya. Nah, kalau terjadi keuntungan ya seperti ini contohnya. Jadi misalkan 24 juta tadi. 24 juta itu ternyata nilai bukunya itu awal cuma 18 juta. Sehingga ada keuntungan tanggungan 6 juta. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Amortisasi abaikan dulu. Nggak usah. Jadi ini sampai di sini aja. 2 jurnal ini aja. Ya, ini dari ini tadi yang 24 juta yang transaksi kedua ya. Jadi kan mesinnya tadi kan ada dua. Ada mesin Yanmar, ada Yamato ya. Yang ini tadi yang dimasukin cuma yang Yamato 30 juta, padahal ada juga yang Yanmar yang nilainya 24 juta itu. Nah, untuk rekapitulasinya maka kita membuat seperti itu. Nah, rekapitulasi itu tujuannya untuk menghitung penyusutan. Ya, untuk menghitung penyusutan. Nah, sekarang kita hitung gini caranya. Yang pertama, kita jumlahkan dulu nilai dari harga pengakuan saat penyerahan atau nilai wajarnya tadi. Si Yamato 30, si Yanmar 24, total 54 juta. Jangka waktu kerjasamanya kan 2 tahun atau 24 bulan. Ya. Anggaplah penyusutannya garis lurus. Ya, ya sudah. Dengan tanpa nilai residu. 0. Nggak usah ada nilai residu. Penak ngono. Ya, nanti beda cerita loh ya. Kalau misalkan di dalam case-nya itu ada nilai residu lah. Masuk tuh mesin kok sampai 0 kan gitu. Nilai residu katakanlah 5 juta. Ya sudah, nanti ininya 5 juta nanti ya. Ada nilai residu 5 juta di sini. Nah, ini karena tidak ada nilai residu, maka dari total nilai barangnya itu langsung dikurangi 0. Dibagi dengan jumlah bulan selama 2 tahun. Jadi kita ngitung penyusutannya itu per bulan. Sehingga nanti ketemu, kalau yang pemintal Yamato tadi nilai penyusutannya 1.250.000, kalau yang Yanmar tadi penyusutannya 1 juta. Sehingga jumlah penurunan nilai atau jumlah penyusutannya menjadi 2.250.000. Nah, kemudian di jurnal sendiri-sendiri. Penyusutannya Yamato, ya jurnal penyusutan, standar itu, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, Yanmar juga begitu. Itu step berikutnya, ya. Nah, sebenarnya sampai di sini cukup lah, ya. Nanti kalau untuk ujian saya tidak akan sampai ke neraca, tidak, sampai di sini aja. Tapi just to know, kalau misalkan itu dimasukkan ke neraca ya tinggal dimasukin aja di posisi investasi musyarakah. Ini neracanya nggak utuh loh ya, karena hanya mengakui posisi dari transaksi itu saja di dalam neraca. Ya. Kas masuk di sini, yang non kas dikurangi dengan penyusutan, keuntungan tanggungannya masuk di situ. Tapi ya, sekali lagi itu just to know aja. Nah, sekarang kita lanjut ke step yang kedua. Step pertama tadi kan selesai sampai pencatatan jurnal. Sampai jurnal penyusutan ya. Jadi mulai dari pra-akadnya, waktu penyerahannya, dan selama proses berjalan. Nah, semua proses berjalan itu nanti mulai dari pengakuan yang depan tadi sampai dengan penyusutan. Nah, sekarang dilanjut ke pengukuran investasinya. Ya, ini masih dalam posisi ketika akad itu berjalan. Apa yang harus kita laporkan di sini? Nah, pertama ini, kita menghitung dulu modal musyarakah non-kas pada awal akad. Ya. Tadi kan ini nilainya, 54 juta. Nah, ternyata selama periode akad itu tadi, 2 tahun, barang itu kan menyusut. Ya kan? Si Yamato nyusut segini, si Yanmar nyusut segini, sehingga jumlah beban penyusutannya jadi 250. Ini nggak usah, nggak usah ya. Ya, ini diabaikan tadi, amortisasi diabaikan, sehingga di sini nilainya tetap 2.250.000 harusnya. Oke. Nah, berarti nanti rumus berikutnya adalah jumlah modal musyarakah non-kas awal dikurangi dengan jumlah penyusutannya. Ya, maka ketemu sekian ini.
Nah, kemudian dicek dulu ada kerugian investasi nggak? Kerugian investasi itu yang ini. Ketika terjadi penurunan nilai akibat bukan karena apa ya, pemakaian, bukan karena depresiasi atau bukan karena harga pasar, tapi penurunan nilai akibat karena ada kerusakan sebelum diserahkan, kayak cerita yang kemarin dulu. Ya, ada kerusakan sebelum diserahkan. Itu diakui sebagai kerugian investasi. Tapi dalam kasus ini tadi nggak ada. Jadi tidak ada penurunan akibat kerusakan sebelum diserahkan. Nah, maka nilainya tidak dikurangi dengan kerugian investasi. Sehingga nilai bersih investasinya menjadi tetap. Seandainya ini tadi tidak dikurangi amortisasi, maka ini kan 2.250.000 kan. Ya kurangin aja. 54 juta dikurangi 2.250.000, maka itu nilai bersihnya. Nah, itu nilai investasi musyarakah setelah diperhitungkan dengan penyusutan. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil bagi investasinya? Misalkan pendapatan bagi hasil musyarakahnya adalah 5 juta. Terus langsung dihitung 5 juta. Oh, saya nggak begitu. Nggak kok 5 juta langsung dihitung. Ya, kok dasar pembaginya salah cilokon. Oke, 5 juta itu harus diperhitungkan dengan penurunan nilai aset tadi. Yang ini tadi. 2.250.000 ini. Biaya menyusut itu kan sudah hukum alam toh. Jadi tetap harus diperhitungkan. Nah, jadi yang nanti bisa dibagi adalah total bagi hasil dikurangi dengan penurunan nilai aset. Ya, amortisasi sementara B kan. Jadi di sini adalah harusnya 2.250.000. Jadi 5 juta dikurangi 2.250.000. Nah, itu adalah pendapatan investasi musyarakah yang didistribusikan kepada pemodal. Itu hasil bersihnya. Nah, ini apabila, ini lompat ini ya, ini lompat. Apabila pada posisi akhir masa kerjasama, tahun 2022. 2 tahun tadi kan. Katakanlah tanggal itu diterima oleh bank pengembalian modal sebesar 36 juta. Nah, kita lihat. Kalau balikin modalnya itu setelah 2 tahun, berarti dia masuk kategori mutanakisa atau permanen. Ya, yang batin permanen benar. Yang batin mutanakisa ngantuk. Berarti. Ya. Coba aja kita lihat. Mutanakisa tadi kan menurun. Di mana pengembalian dilakukan secara bertahap seiring dengan masa kontrak. Tapi ini kan ceritanya nggak begitu. Ini langsung lompat. 25 Agustus 2022 dibalikin langsung 36 juta. Ya. Pengembalian modal musyarakah dari Tuan Amirullah. Nah, berarti ini masuk kategori permanen. Ya, hati-hati lihat. Tapi baik itu permanen maupun apa nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bagaimana jurnalnya. Sebab nanti jurnalnya ketika permanen dan ketika mutanakisa beda. Kalau mutanakisa berarti ngikuti seiring dengan waktu pengembaliannya. Karena kan bertahap itu. Bisa jadi per bulan itu jurnalnya. Tapi kalau yang permanen ya langsung sekali dibalikin di akhir. Sehingga kita langsung bisa menjurnal kas pada investasi musyarakah dibalik. Ketika tadi penyerahannya adalah investasi pada kas, balikinnya ya tinggal dibalik aja jurnalnya. Kas pada investasi musyarakah. Nah, itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalau kita mencatat masing-masing dari pengembalian barang. Tadi kan ada 2 barang yang diinvestasikan, yaitu mesin Yamato dan mesin Yanmar. Katakanlah kasusnya begini. Nilai dari mesin Yamato tadi, ya, sebesar 500.000. Ya. Katakanlah begitu ya. Ya.
dikurangi dengan nilai buku atau nilai tercatat. Ya, oke. Tadi, mesin tadi awalnya kan 30 juta nih. Terus ada akumulasi penyusutan. Ya kan? 28, 750. Sampai dengan bulan ke-23. Ya, bulan November. Desember belum dihitung. Sehingga nilai buku modal non-kas 1.250.000. Ya. Nilainya segitu. Nah, hati-hati dengan perhitungan yang tadi untuk menghitung penyusutan. Tadi kita mengakui 0. Nilai residu nggak ada. Nah ini kok jadi ada? Nah tadi beda. Jadi pada saat 0 tadi adalah asumsi ketika kita gunakan untuk menghitung penyusutan. Ya, jadi hati-hati ya. Ya nggak apa-apa, itu benar, nggak masalah. Mau dikasih asumsi berapapun nggak ada masalah. Karena konteksnya beda dengan ini. Nah, yang sekarang ini adalah perhitungan potensi dari nilai modal non-kas pada akhir masa kontrak sampai bulan ke-23 setelah dikurangi dengan penyusutannya, akumulasi penyusutannya. Ya. Oke, jadi nilainya menjadi 1.250.000 dari nilai awal sebesar 30 juta. Nah, sekarang gimana kita menjurnalnya? Maaf, nggak urut itu jurnalnya ya. Jadi angkanya lari-lari. Tapi setidaknya kita pahami dari debit kreditnya ini aja. Nilai dari investasi tadi kan bagaimanapun juga tetap 30 juta kan. Ya kan? Maka langsung kita akui nilai investasinya di posisi kredit senilai 30 juta. Cuman 30 juta itu ada beberapa kondisi yang terjadi. Karena sudah berjalan dan mempunyai penyusutan. Kalau saya ini kita ngikuti BI ya, ini jadi ini polanya seperti ini. Kalau saya begini, yang dicatat debit pertama kali bukan persediaan, tapi akumulasi penyusutan. Masukin dulu aja di situ. Akumulasi penyusutan kalian sudah jelas. 28.750 plak sudah. Ya. Oke. Terus nilai wajarnya, nah ini nilai wajarnya itu kan 500.000. Ya kan? Masukin nilai wajar 500.000. Nah, berarti kan ada minus. Wong nilainya kudunya 30 juta kok cuman 20 berapa ini? 29.250. Berarti kurang 750. Nah, 750 berarti terjadi kerugian atas pengembalian aset musyarakah. Ya, karena kurang. Ya kan? Dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan nilai wajar tercatat, ya, ternyata tidak genap 30 juta sebagaimana nilai awalnya tadi. Nah, berarti yang 750 itu adalah kerugian. Hanya segitu. Mungkin kerugian karena ya selama 2 tahun dipakai tadi, sehingga nilai wajarnya menjadi turun. Mau nggak dipakai aja bisa turun, mau pernah dipakai kan gitu kan. Nah, apalagi 2 tahun sudah berjalan. Nah, sehingga ini zona yang kita pakai untuk mengakui pengembalian modal non-kas yang senilai 30 juta. Hal yang sama juga terjadi untuk mengakui Yanmar. Katakanlah nilai wajar saat penerimaannya ke 2.500.000 dari nilai 24 juta tadi. Maka kita hitung seperti tadi sama. Yang nilainya 24 juta kan tadi. Penyusutannya 23 juta. Berarti kan nilai bukunya sebesar 1 juta. Maka kita mengakuinya seperti ini. Pertama, debitnya adalah aset. Oke. Nilai aset yang seharusnya kan perhitungannya 2.500.000 nih. Harusnya 2.500.000. Nah, akumulasi penyusutannya berapa? Ini masukin 23 juta. Oke. Jadi menjadi 24.500.000. Kan? Nah, 24.500.000. Terus gimana ini? Kok
anunya, kreditnya. Ya sudah, berarti kan ada tahu nilai buku toh sebenarnya yang tadi kan. Nilai buku 1 juta kan. Nah, ini sebenarnya 1 juta. 1 juta. Tetapi kan ini ada selisih 500 nih. Uang kudune tadi 24 juta kok. Nah, ini malah 24 juta 500. 25 ya. 25 juta 500 ya kan. 25 juta 500 berarti kan ada selisih menjadi 1 juta ditambah 500 tadi. Sehingga di sini ada keuntungan dari pengembalian aset karena ada selisih lebih 1 juta 500. Karena investasi awalnya cuma 24 juta. Nah, seperti itu. Oke. Ini sebenarnya logika semua ya, karena berdasarkan dari kasusnya seperti ini. Jadi nilai wajar saat penerimaan itu adalah nilai yang diakui untuk mesin Yanmar itu tadi saat dikembalikan. Kan tadi diserahkan senilai 24 juta toh. Ya kan, tak ulang lagi wes ini sama antara Yanmar sama Yamato tadi sama. Saat penyerahan kan 24 juta nih. Terus nyusut 23 juta. Gitu. Nah, harusnya mesin itu kan cuma tinggal 1 juta. Iya kan? Harus 1 juta. Tetapi si bank ini sudah menganggap bahwa nilai wajar saat penyerahan itu nanti adalah 2.500.000. Dari mana tahunya? Dia melihat si mesinnya Yanmar itu tadi di rumah Pak Ahmad tadi. Dilihat. Terus ngajak orang sing bisa menaksir harga. Mesin kayak ini kita tak ada pirang ini. Nah, misalkan begitu. Nah, si orang yang naksir tadi ngomong, ini saya berani 2.500.000. Oke, kalau begitu mesin itu, karena ini sudah mau dibalikin ke saya kurang 1 bulan, tak akui nilainya nanti di pembukuan saya 2.500.000. Ya, sampai di situ ya. Nah, berarti kan ada selisih nih. Ternyata setelah dikurangi nilainya tinggal 1 juta, tetapi bank mengakui berdasarkan dari penaksiran si juru taksir tadi adalah 2.500.000. Nah, sekarang masalahnya gimana cara kita mengakui supaya itu balance dalam bentuk jurnal. Nah, seperti ini. Aset itu tadi diakui kan 2.500.000. Padahal di situ ada akumulasi penyusutan 23 juta. Maka itu masuk ke debit semua. Sehingga nilai aset itu menjadi 25.500.000. Dari semula 24 juta rupiah. Berarti kan ada selisih 1.500.000, kan? Ya kan? Nah, 1.500.000 karena itu selisih lebih, maka dianggap menjadi keuntungan pengembalian aset. Nah, keuntungannya itu bukan keuntungan apa-apa ya, keuntungan karena perubahan atau pengakuan nilai tadi. Nah, inilah cara untuk pengakuan pengembalian modal non kas. Sehingga kalau kita kita gabung jadi satu untuk pengukuran ceritanya seperti ini. Ya, ini kalau digabung ya. Modal musyarakah yang mesin Yamato tadi nilainya saat pencerahan 30 juta. Terus penyusutan ya sampai dengan bulan ke-23 28.750.000, enggak ada amortisasi. Ini jumlah pengurang nilai investasinya tetap 28. Nah, sehingga total dari mesin itu tadi 1.250.000. Nah, kebetulan ada kerugian tadi, kerugian 750 juta, ribu ya. 750.000 sehingga nilai dari mesin itu bukan 1.250 tetapi tinggal 500.000. Nah, selesai. Mesin Yamato saat dikembalikan nilainya 500.000. Sekarang yang Yanmar diserahkan pada nilai 24 juta. Terus kemudian penyusutannya selama 23 bulan 23 juta. Ini ada amortisasi, anggap aja nggak ada gitu aja. Berarti nanti 24 dikurangi 23, kan tinggal 1 juta, ya kan?
tinggal 1 juta di sini, ya, tak hilangkan itu amortisasinya. 24 dikurangi 23 tinggal 1 juta. Ada keuntungan tadi 1.500.000, sehingga nilai bersihnya si Yanmar tadi kalau tidak ada amortisasi menjadi 2.500.000. Nah, itu cara melakukan pengukuran musyarakah modal non kas. Ya. Nah, yang ini adalah perhitungan akumulasinya, yaitu hasil bersih investasi musyarakah. Nah, berikutnya, yes. Tadi kan tentang bagi hasil. Ya. Nah, sekarang kita bagi. Katakanlah bagi hasilnya kan 5 juta nih, ya kan? Pendapatan bagi hasilnya misalnya 5 juta. Nah, tadi kan ada keuntungan. Keuntungan pengembalian aset musyarakah. Walaupun keuntungan itu sifatnya hanya pengakuan nilai, tetapi itu harus diakui sebagai penambah pendapatan bagi hasil. Sudah aturannya begitu. Ya, sehingga 5 juta ditambah 1.500.000. Nah, sekarang pengurangnya karena penyusutan tadi. Ya, penurunan nilai aset tadi penyusutan 2.250.000. Ini ada amortisasi, anggap nggak ada, hilangkan. Terus kerugian 750. Sehingga ini nggak 2 juta ya. Ya, karena ininya nggak ada. Ya. Ini tadi 2 juta karena 2250. Terus ini jadi pengurang 2250. Terus tambah lagi dikurangi deh ya. Oke, sekarang ini dihilangkan aja, wes. Dihilangkan aja. Oke, sehingga nanti nilainya menjadi berapa? Yang harus dihitung ya. Nah, sehingga jumlah pengurangnya itu adalah hasil dari penghitungan yang ini tadi. Sehingga nanti 6.500.000 dikurangi dari hasil hitungnya itu tadi. Maka itulah yang disebut dengan hasil bersih investasi musyarakah. Nah, pendapatan investasi musyarakah yang disebutkan dari modal. Ya, sorry. Oke. Nah, sekarang jurnalnya sekarang. Penghitungan jurnalnya. Setelah hitung-hitungan itu tadi, sekarang kita membuat jurnalnya. Nah, ini bukan 20 ya, harusnya 22 ini ya. Balikin kan ini ya, 22. Ya, pada 1 November 2022, bank menerima kembali modal musyarakah sebesar 25 juta dari Amirullah tadi, ya maka kita, ini kan balikin anunya kan, uangnya kan ya. Nah, karena ini tadi menggunakan musyarakah permanen, maka uang pun juga dikembalikan tunai di akhir, ya, di akhir kontrak ya, setelah 2 tahun. Maka ya karena menerima uang ya kas dari investasi musyarakahnya. Ya. Langsung seperti itu. Nah, kemudian pembagian hasilnya tadi jurnalnya seperti ini. Ya. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah diperoleh hasil 5 juta. Di mana 30% untuk Amirullah, 70% untuk Bank Syariah. Sehingga nah ini pembagiannya kan. 3.500.000 dapatnya. Ya sudah, karena dapat uang 3.500.000 ya diakui kas dari atau kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah. Kalau menggunakan metode kas. Kalau menggunakan metode accrual seperti ini, ya, kalau mengakui pembayaran bagi hasilnya seperti ini, tapi ini satu aja, satu aja. Yang atas ini aja cukup. Ya, jurnal yang 2 dan 3 nggak usah apa-apa. Nah, kita pakai metode kas saja. Ya. Oke, pembagian pembayaran juga nggak perlu. Langsung aja, karena kita sudah menganggap ada penerimaan kas dalam posisi debit dari pendapatan bagi hasil, ya berarti sudah ada pembayaran. Itu pembayaran bagi hasilnya. Terus kemudian sesuai kesepakatan tanggal 25 Agustus 22 jatuh tempo akad, sisa modal musyarakah katakanlah masih 5 juta, di mana itu harus dikembalikan oleh Tuan Amirullah ya, maka ya ini aja sudah. Ya. Jatuh temponya 5 juta ya, maka
tadi ya, karena sudah jatuh tempo maka investasi itu berubah menjadi piutang. Jadi piutang mitra kreditnya adalah investasi musyawarah. Itu saat belum melakukan pembayaran. Ya, tapi kalau tanggal 25 Agustus itu pagi-pagi hari sudah dibayar misalkan. Jadi jurnal ini nggak perlu. Ya, langsung aja jurnalnya ini. Ya, pembayaran sisa kewajiban ini. Kas pada piutang mitra. Selesai. Berarti transaksi itu sudah berakhir. Investasi itu sudah berakhir. Karena yang non-kas sudah dibalikin dengan perhitungannya tadi. Yang kas juga sudah dibalikin dengan penjurnalan seperti ini. Jadi ini salah satu ya, salah satu. Jadi akan dicatat seperti yang pertama ini jika sampai sore hari kok belum ada pengembalian uangnya, boleh dicatat dulu seperti ini. Siapa tahu balikinnya besok. Nah kalau besok ya sudah, setidaknya kan sudah dicatat, diakui menjadi piutang. Ya. Nah besok dibalikin, piutang itu dibalik jurnalnya jadi kas. Atau kalau pagi-pagi sudah dibalikin atau di hari jatuh temponya itu sebelum tutup buku sudah dibalikin, jurnal ini nggak perlu. Ya, jurnal yang pertama ini nggak perlu, langsung jurnal yang kedua ini. Sehingga kita mengakui uang sudah dibalikin. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam ini. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan lupa untuk melakukan absensi, ya. Karena absensi berbatas waktu. Jangan sampai nanti hadir, tapi mbuh ditinggal nyanyi, tidur, piye ngono, tahu-tahu sudah selesai, absensinya sudah tutup. Saya tidak tahu kok, saya husnudon aja ke kalian semua bahwa apa yang saya jelaskan ini ya diperhatikan di sisa-sisa tenaganya. Ya, saya kuliah di kampus semua ya. Ya, karena ya bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kalian adalah paham karena sudah melakukan pembayaran. Tanggung jawab saya kan menyampaikan atas apa yang seharusnya kalian pahami. Ya, kita gugurkan kewajiban masing-masing, tapi ya tetap konsisten terkait dengan tujuan. Tetap harus absen, ya, tetap harus ikut di pembahasan ini. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, kayaknya nggak ada yang meng-unmute speakernya ini ya. Ya oke deh. Mungkin belum ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin ya sudah paham, ya semoga yang kedua ini yang terjadi sudah paham. Atau nanti baru pengen tanyanya ntar ya, ntar sok nggak apa-apa. Yang penting usahakan bisa memahami. Ya, materi sudah saya share di grup, silakan diambil. Saran saya sih materi itu dicetak ya, karena bagaimanapun juga membaca hard copy itu jauh lebih efektif. Membacanya loh ya. Kalau nyimpennya memang lebih efektif soft copy-nya. Sehingga soft copy itu dipakai untuk backup aja. Hard copy tetap ada karena mempelajarinya lebih mudah pakai itu. Nah, nanti coba runtutkan belajarnya itu mulai dari awal cerita kejadiannya, ya. Terutama terkait dengan case-nya tadi, kasusnya tadi. Ya, kalau untuk pengakuan insya Allah, ya karena itu sudah sesuai dengan PSAK ya seperti itulah.
Tapi kalau hanya membaca dari sisi normatifnya kan susah itu untuk membayangkan kejadiannya. Maka ya oke, normatifnya seperti itu, tetap nanti harus diklopkan dengan case-nya. Lebih utama berarti pahami case-nya itu pada alur pengakuan dan pencatatannya. Karena yang jauh untuk transaksi musyarakah itu alurnya agak panjang. Walaupun kita hanya memposisikan bank itu di satu sisi, yaitu sebagai mitra pasif. Sebagai mitra aktif gimana ya? Wah, semakin susah lagi itu ya. Jadi sementara karena mayoritas bank itu bertindak sebagai mitra pasif, ya udahlah kita ambil rata-rata kejadian aja. Nggak seperti yang di mudarobah. Kalau mudarobah itu pasti bank sebagai pemilik, bank sebagai pengelola itu otomatis, sehingga akuntansinya memang tetap ada dari dua sisi itu ya. Tapi kalau di dalam musyarakah ini karena mayoritas bertindak sebagai mitra pasif, ya sudahlah. Ya kita menggunakan akuntansi mitra pasif aja untuk pemahamannya. Itu pun udah panjang ya. Semoga bisa dipahami. Baik, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas malam ini di sisa-sisa energi kita setelah seharian beraktivitas itu bisa bermanfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita akhiri dulu kuliah kita pada malam hari ini dan kita insya Allah akan ketemu lagi melanjutkan sisa materi kita di pertemuan yang akan datang sampai dengan waktu UASnya ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.